Program revitalisasi sasar 190 sekolah se-Sulawesi Utara. Polda Sulut pastikan akan limpahkan kasus tipikor hibah gembel. Tertutup longsor, petugas bersihkan akses jalan Suluan Lumengkor. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada hari ini? Menjadi harapan kami Anda semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan kami dalam program khusus Kompas Sepekan. Tidak hanya ketiga informasi tadi, namun sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan tentunya untuk Anda. Bersama saya Deborah Lintang dan inilah Kompas Sepekan selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi pertama, saudara. Sebanyak 190 sekolah di Provinsi Sulawesi Utara masuk dalam program revitalisasi sekolah di tahun anggaran 2025. Dan hal ini disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Febri Dian Kala di wawancara Kompas TV belum lama ini. Pemerintah pusat menggulirkan program revitalisasi sekolah secara nasional dengan tujuan untuk membangun infrastruktur sekolah yang dinilai sudah tidak layak. Program revitalisasi sekolah ini akan dilakukan pemerintah secara bertahap mulai tahun anggaran 2025. Di Sulawesi Utara, berdasarkan data dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Utara, sebanyak 190 sekolah akan direvitalisasi di tahun 2025. Satuan pendidikan yang akan dibangun meliputi satuan pendidikan PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, hingga sanggar kegiatan belajar. Adapun pembangunan sekolah di Sulawesi Utara ini akan dilakukan secara swakelola dengan pendampingan dan pengawasan melekat dari BPMP Sulut yang melibatkan konsultan teknis. Sekolah yang akan direvitalisasi ini meliputi sekolah milik pemerintah maupun sekolah swasta, dengan prioritas bangunan sekolah yang kondisi kerusakannya cukup parah. Revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang di Sulawesi Utara itu ditargetkan untuk seluruh Sulawesi Utara di 15 kabupaten kota itu ada 190 sekolah, 190 satuan pendidikan. Dari 190 ini ada 24 satuan pendidikan PAUD, ada 60 SD, untuk SKB ada 2, untuk SLB ada 4, dan SMA ada 19 sekolah, serta SMK ada 26, dan yang paling banyak kedua adalah SMP ada 51 sekolah. Nah, jadi sebaran ini pun akan diverifikasi oleh BPMP. Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizaul Hakim menyampaikan tahun 2025 revitalisasi sekolah secara nasional akan menyasar setidaknya 10.440 sekolah. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizaul Hakim menyampaikan revitalisasi sekolah yang rusak di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan memperhatikan pengusulan dari pemerintah daerah setempat. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizaul Hakim menanggapi terkait kondisi bangunan sekolah dasar di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Menurutnya, pembangunan sekolah-sekolah yang tidak layak di seluruh Indonesia menjadi program pemerintah yang akan dimulai tahun 2025 dengan program revitalisasi sekolah. Untuk sekolah rusak di wilayah 3T seperti di Pulau Miangas menjadi prioritas, apalagi wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasan dengan negara Filipina. Pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan setempat mendata sekolah tersebut dan mengusulkan melalui aplikasi Krisna atau kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran sehingga bisa segera dilakukan rehab. Lihat tadi di daerah 3T kan, Talaut agak jauh, kemudian ini dan terluar kan, itu tentunya salah satu kriteria yang bisa menjadi prioritas. Sehingga nanti kita harapkan dinas itu bisa mengajukan kepada kami lewat aplikasi Krisna namanya. Nanti atau juga pemangku kepentingan pendidikan bisa mengajukan kepada kami. Jadi intinya sekolah yang betul-betul prioritas di daerah 3T itu menjadi prioritas kami.
Adapun bangunan sekolah dasar Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaut kondisinya sangat memprihatinkan. Atap bangunan rusak parah dan merembet hingga bagian dalam ruang kelas. Sehingga para siswa di pulau terluar harus meminjam kantor kecamatan khusus Miangas sebagai tempat belajar sementara. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi lain, saudara, sebelumnya ratusan siswa SMA sederajat di Kota Manado dan sekitarnya menerima materi ajaran dalam Giat Gubernur Mengajar dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulawesi Utara. Momen Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2 Mei 2025 di Sulawesi Utara diperingati dengan Giat Gubernur Mengajar atas inisiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ratusan siswa SMA sederajat dari Kota Manado dan sekitarnya terpantau menerima materi ajaran dari Gubernur Sulut Julius Selvanus Komaling di ruang Mapalus kantor Gubernur pada Jumat siang. Selama kurang lebih 1 jam, Gubernur Selvanus memberikan materi tentang membangun generasi muda yang berwawasan kebangsaan, yang menitik beratkan pada pembentukan karakter para siswa yang mampu berkarya, berkreasi, dan berinovasi bagi kemajuan Sulawesi Utara ke depan. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bilang para siswa memang harus dilibatkan agar berkontribusi dalam pembangunan Sulut ke depan. Di Hardiknas tahun ini, ya, kita lihat tadi semangat siswa dan guru, ya, dari parade, kemudian defile, bahkan semua kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan antusias. Saya melihat Sulawesi Utara ke depan ini akan lebih hebat, ini lebih maju dari hari ini. Dengan semangat siswa dan gurunya, maka pendidikan di Sulawesi Utara akan lebih dahsyat lagi. Saya yakin dan percaya. Ya. Kita ingin melibatkan memang siswa dan sekolah, ya, turut serta di dalam partisipasi membangun Sulawesi Utara. Ini banyak hal, khususnya di bidang pendidikan. Kemudian saya lihat keterampilan-keterampilan yang dipamerkan kepada kita di kegiatan hari ini, yaitu gelar karya. Ya, gelar karya itu sangat membanggakan untuk kita atensi dan bila perlu kita besarkan. Gubernur Selvanus terlihat mengajak para siswa untuk berdialog yang disambut antusiasme para siswa. Kesempatan besar juga dibuka bagi para siswa yang tertarik berkarir di militer, di mana pemerintah melalui Dinas Pendidikan akan melakukan persiapan khusus bagi siswa yang berencana melanjutkan ke dunia militer. Edward Siwi, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, berbekal semangat pantang berjarah, seorang siswi SMA Negeri 1 Kota Manado bernama Julia Fetridanti berhasil lulus di 5 kampus top luar negeri. Perjalanan menuju kampus impian diraihnya dengan kerja keras dan ketekunan, serta support dari keluarga dan pihak sekolah. Tak ada kesuksesan tanpa rasa lelah, tak ada kemenangan yang diraih tanpa kerja keras dan ketekunan. Itulah spirit yang membuat Julia Fetridanti, siswi SMA Negeri 1 Manado, Sulawesi Utara, yang berhasil meraih beasiswa Indonesia Maju untuk studi di kampus bergengsi di University of California, Davis, Amerika Serikat. Sempat merasa tak mampu bersaing, namun Julia mencoba memotivasi diri dengan meningkatkan kualitas diri, mengikuti berbagai kompetisi di tingkat provinsi maupun nasional, mewakili sekolahnya SMA Negeri 1 Manado. Kedepannya sendiri sangat amat panjang karena membutuhkan banyak tenaga dan kerja keras dari berbagai macam hal, seperti dari prestasi yang harus memenuhi standar tingkat nasional ataupun internasional, beserta juga kemampuan bahasa Inggris yang bagus yang dimintai oleh beasiswa, dan juga nilai akademik maupun kegiatan non-akademik yang harus menonjol dibandingkan yang lain, yang mana menjadi benefit untuk mendapatkan beasiswa dan masuk ke perguruan tinggi dunia. Perjalanan Julia menebus ketatnya persaingan kuliah di luar negeri tidak lepas dari dukungan pihak sekolah. Sejak masih di bangku kelas 10, Julia tercatat sebagai siswa yang aktif mengikuti komunitas debat bahasa Inggris. Di forum inilah tenaga pengajar melihat kemampuan Julia semakin terasa dan bisa membantunya meraih sukses di kemudian hari. Kami memang pertama sering memotivasi anak-anak supaya betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh, karena memang hidup ini persaingan.
Kalau kita menginginkan bisa lolos di perguruan tinggi terbaik, tentu banyak persaingan, banyak saingan dan tidak mudah. Jadi harus betul-betul kerja keras, harus disiplin. Ya, jadi pertama itu memang diri sendiri itu harus punya motivasi yang kuat, ya. Belajar keras, kerja keras, tentu juga harus mengandalkan Tuhan, ya, tidak mengandalkan diri sendiri. Kami punya kebiasaan di sekolah juga berupaya membuka akses yang seluas-luasnya bagi siswa dalam mengembangkan minat bakat, ya, sesuai potensinya dalam berbagai hal, apakah itu akademik dan juga non-akademik. Pihak sekolah berharap Julia sukses menuntaskan pendidikannya di University of California dan menjadi salah satu alumni SMA Negeri 1 yang berkontribusi positif bagi Indonesia yang merupakan negara kelahirannya. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Polda Sulut pastikan akan limpahkan kasus tipikor hibah gemim akan kami hadirkan seusai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Kompas Sepekan dan informasi kami lanjutkan kembali untuk Anda, Saudara. Polda Sulawesi Utara segera merampungkan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Sulut ke Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Diharapkan dalam waktu dekat kasus ini segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Proses hukum kasus dugaan tipikor dana hibah gemim yang merugikan negara hampir 9 miliar rupiah terus bergulir. Setelah menahan 5 orang tersangka, kini kasus yang melibatkan sejumlah mantan pejabat Pemprov Sulut dan petinggi Gereja Masehi Injili Minahasa akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. AKBP Alamsyah Hasibuan, Kabid Humas Polda Sulut membeberkan, para penyidik terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses pelimpahan ke Kejaksaan memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ya, dugaan korupsi sebesar 8,9 miliar ini saat ini masih dalam proses sidik yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulut. Ya, masih dalam proses. Informasi yang kita terima bahwasanya dalam waktu dekat akan dilimpahkan tahap 1. Ya, dalam waktu dekat akan ditimpahkan tahap 1. Ya, ini proses terkait dengan masalah gemim dana hibah, ya. Ya, kita ikuti terkait dengan ada tersangka baru, kita ikuti prosesnya. Alamsyah Hasibuan juga menambahkan selain pelimpahan ke Kejaksaan, proses penyidikan pun terus berlanjut dan kemungkinan akan ada tersangka baru. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim ini telah menyeret 5 tersangka yakni Steve Keppel, Gemi Kawatu, Freddy Kaligis, Jeffrey Korengkeng, serta Ketua Sinode Gemim, Hein Arina. Adapun modus dalam kasus ini menganggarkan, menggunakan serta mempertanggungjawabkan dana hibah tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai peruntukan. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lain, Saudara, dinilai paling bertanggung jawab atas pemberian dana hibah ke Gereja Masehi Injili di Minahasa. Santrawan Paparang kuasa hukum tersangka Gemi Kawatu meminta penyidik untuk mantan Gubernur Oli Dondo Kambe sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Paparang usai bersama tim kuasa hukum tersangka Asiano Gemi Kawatu mendaftarkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka kliennya di Pengadilan Negeri Manado pekan lalu. Kepada media, Paparang mengatakan kliennya yang saat itu pejabat sekretaris provinsi hanya menjalankan tugasnya memproses penyaluran dana hibah ke Gereja Masehi Injili Minahasa sesuai instruksi Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe pada waktu itu. Periksa dong Menteri Dalam Negeri sebagai umbrella position pemberi kebijakan hukum yang menjadi dasar payung hukum pemberian dana hibah sehingga gubernur memberikan. Terus keberadaan dari klien kami posisinya hanya saksi satu saja yang layak menempatkan atau disematkan oleh penyidik Polda Sulawesi Utara yaitu Oli Dondo Kambe sebagai pemberi dana hibah. Dia yang jadi tersangka.
Sementara di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Alamsyah Hasibuan menegaskan, Polda Sulut bekerja secara profesional dan proses hukum masih terus berlangsung. Menurut dia, untuk menjadikan tersangka terhadap seseorang, penyidik harus mengumpulkan minimal 2 alat bukti kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya paham apa yang saudara-saudara tanyakan kepada saya. Itu masih dalam proses. Ya, penyidik yang jelas tugasnya adalah mengumpulkan alat bukti. Apabila alat bukti ini terpenuhi, maka dia akan mendapatkan dapat ditingkatkan menjadi status tersangka. Ya, beri waktu kepada penyidik untuk memproses ini. Jadi tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Ya, Siapapun negara tidak boleh kalah sama pelaku kejahatan. Alamsyah juga meminta semua pihak dapat menghormati proses hukum yang masih berlangsung ini. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan sementara itu, saudara menjawab desakan berbagai kalangan atas penggunaan dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Polda Sulut senilai 10 miliar rupiah. Kabid Humas AKBP Alamsyah menyatakan dana hibah tersebut digunakan untuk pengamanan pilkada dan digunakan sesuai peruntukannya. Desakan pertanggungjawaban dana hibah 10 miliar untuk pengamanan pilkada di tahun 2024 ini menyeruak pasca penahanan 5 tersangka dan pemeriksaan mantan Gubernur Oli Dono Kambe atas kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Kepada media, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Alamsyah membenarkan Polda Sulut menerima dana hibah dari Pemprov Sulut sebesar 10 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk pengamanan pilkada 2024. 10M yang diberikan dari Pemprov kepada Polda itu benar, ya, ada dana hibah 10M dan itu dipergunakan untuk kepentingan operasional yang awalnya yang diajukan adalah sebesar 25M, tetapi alhamdulillah ya institusi Polda Sulut dengan dana 10M bisa kita sama-sama merasakan bahwasanya pelaksanaan pilkada di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara ini berjalan dengan aman, ya, berjalan dengan tertib dan damai. Nah, ini satu menjadi yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Alamsyah menambahkan anggaran dana hibah digunakan seutuhnya pada pengamanan di semua tahapan pilkada Sulawesi Utara. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tertutup longsor, petugas bersihkan akses Jalan Suluan Rumengkor akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami segera kembali. Petugas gabungan dari Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa bersama masyarakat setempat berhasil membuka jalur akses Jalan Suluan Rumengkor yang sempat tertutup akibat material longsor. Petugas gabungan dari Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa bersama masyarakat setempat berhasil membuka jalur akses Jalan Suluan Rumengkor yang sempat tertutup akibat material longsor. Longsor yang menutup badan Jalan Suluan Rumengkor terjadi akibat hujan deras yang terjadi pada Senin siang. Material longsor menutupi badan jalan sehingga menutup akses jalan alternatif yang merupakan penghubung Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa. Mengerahkan sejumlah alat berat termasuk mobil pemadam kebakaran dan langkah gotong royong bersama relawan dan masyarakat setempat, akses jalan ini bisa kembali terbuka. Yenimika Singal, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara.
Kondisi ruas jalan kabupaten menghubungkan Moat Atoga semakin memprihatinkan. Beberapa titik mengalami amblas akibat struktur tanah labil. Pengendara yang melintas jalan ini setiap hari khawatir sebab sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan. Pengendara yang melintas dari dua arah harus ekstra hati-hati saat melewati ruas Moat Atoga, apalagi pada saat malam hari. Sejumlah titik jalan ditandai dengan pita dan papan pengumuman peringatan berjarak tidak jauh dari lokasi jalan amblas. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi para pengendara yang setiap hari melewati jalur ini, apalagi saat musim penghujan seperti saat ini, sebab sewaktu-waktu dapat menyebabkan kecelakaan. Awas motor. Bapak hari-hari lewat sini enggak? Sering juga, cuma kalau ada perlu, cuma jaga lewat ini jalan ini lupa. Rawan kalau musim hujan begini. Kenapa Pak? Kalau khawatir enggak? Oh khawatir, kalau dia melongsor, kita pikir itu kepala musim-musim cuaca begini, jalan so lebih rusak ke bawah ini. Jadi khawatir Pak kalau jalan sini? Iya, baru jalan ini kan sempit tuh, banyak kejadian jaga kecelakaan. Ini baru-baru mau oto yang jatuh di sana. Menyikapi hal ini, Bupati Bolaang Mongondo Timur Oscar Manopo mengatakan pemerintah kabupaten telah menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk perbaikan 3 ruas jalan yang amblas di tahun 2025 ini. Yang ujung ada 3 titik. Yang pertama sebelah kanan 1, yang sebelah kiri itu 2. Alhamdulillah kemarin sudah setelah efisiensi belanja kita sudah anggarkan 1,5 M untuk menangani 3 titik longsor dan akan dibangun di tahun ini, karena sudah masuk dalam proses penganggaran, sudah proses penyesuaian belanja, tinggal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Otomatis selesai itu kita posting APBD pergeseran, maka otomatis yang 3 titik longsor itu akan diperbaiki oleh pemerintah daerah. Karena itu tanggung jawab, harus mau tidak mau harus diperbaiki. Ruas jalan yang amblas ini merupakan akses terdekat menuju ke ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Tutuya. Mengingat jalur Trans Sulawesi, ruas jalan Lanut Molobok juga mengalami rusak parah. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara menyebabkan sungai di Desa Kotambunan meluap dan menerjang jalan utama penghubung antar Desa Kotambunan dan Desa Bukaka, Kecamatan Kotambunan. Akibat peristiwa ini, jalan desa putus. Meskipun jalan sementara penghubung antara Desa Kotambunan dan Desa Bukaka, Kecamatan Kotambunan, Bolaang Mongondo Timur sudah bisa dilintasi, namun kondisinya sangat memprihatinkan dan membahayakan bagi warga yang membawa kendaraan. Apalagi saat hujan turun kondisi jalan licin, bahkan kendaraan roda 2 yang berpenumpang terpaksa harus turun agar kendaraannya bisa lewat. Jalan ini merupakan akses satu-satunya warga desa untuk menghubungkan Desa Kotambunan dan Desa Bukaka yang putus akibat hujan lebat sehingga arus sungai meluap yang terjadi pada Kamis pekan lalu. Ini merupakan pertemuan dari 4 sungai. Yang pertama Sungai Labotori, yang kedua Moat, yang ketiga Bakan, yang keempat Ongkobu. Jadi pada saat itu mulai pukul jam 2 siang hujan sudah mulai turun. Sehingga pada pukul 6 sore sungai ini meluap sehingga dia menghabiskan jalan antara RT 9 ke RT 10 di Dusun 5 Desa Panang. Pasti ada desa yang terisolir, itu Desa Bukaka. Yang ini merupakan akses penghubung antara Kotambunan Bukaka, satu-satunya jalan. Tidak ada jalan alternatif lain, Pak. Semuanya sama seperti ini. Kalau mobil perusahaan. Iya. Ya, dia tempat lewat JRBM. Selain merusak infrastruktur jalan, 3 rumah warga desa setempat berada di bantaran sungai hanyut terseret arus sungai. Tetangga yang di sebelah saya itu rumahnya hanyut. Terus ibu punya gimana? Masih sempat dievakuasi. Waktu itu hujan keras Bu Ya, sangat deras sekali. Baku ikut dengan air basar no. Terus ibu mengungsi di mana sekarang Bu? Di sebelah itu, di rumah sebelah. Itu lahan siapa Bu? Lahan HGU. Lahan HGU Bu Bu, khawatir nggak kemudian kalau sangat musim? Khawatir sekali. Meskipun sudah ada di tempat aman, tapi ibu sebagai warga masih khawatir Bu Masih sangat khawatir.
Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan desa yang terputus agar aktivitas warga ke daerah lain bisa normal kembali. Rahman Rahim, Kompas TV, Bola Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Kompas Sepekan kali ini. Saya Deborah Lintang dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.